Konseling gizi adalah komunikasi dua arah antara konselor dan responden yang bertujuan untuk membantu klien dalam memahami, menyadari, hingga akhirnya klien tersebut itu mampu memberikan solusi untuk permasalahan gizinya tersebut. Konselor merupakan orang yang memberikan konseling terhadap responden atau klien, sedangkan klien merupakan orang yang mengkonsultasikan permasalahan gizi yang dihadapinya itu terhadap konselor. Langkah-langkah konseling itu ada 6. Yang pertama itu membangun dasar-dasar konseling. Yang kedua itu menggali permasalahan. Yang ketiga itu kita melakukan diagnosis atau menegakkan diagnosis gizi. Yang keempat itu kita melakukan intervensi gizi terhadap klien. Dan yang kelima itu kita melakukan monitoring serta evaluasi. Dan yang keenam kita itu melakukan atau mengakhiri sesi konseling sama klien. Silakan masuk, Pak. Iya, silakan duduk. Iya, Bapak, ada yang bisa saya bantu? Saya kemarin habis berobat, Bu. Ya. Terus direkomendasikan sama dokternya, katanya suruh menemui ahli gizi. Gitu. Iya. Perkenalkan dulu, Pak ya, nama saya Edi Suyanjani, saya disiplin ahli gizi. Di sini saya akan mencoba membantu menyelesaikan permasalahan Bapak terkait masalah gizi ini. Nah, untuk itu, jadi Bapak jangan khawatir, saya akan menjaga kerahasiaan Bapak. Data apapun yang saya dapatkan dari Bapak akan saya jaga kerahasiaannya. Ya, jadi dengan Bapak siapa ya? Awal, Usia berapa tahun, Pak? 25 tahun. Sebelumnya boleh saya tahu keluhan Bapak itu apa ya? Dada panas, Bu ya. Ya. Dada panas, terus perut mual, kembung aja gitu. Oh iya. Sebelumnya dokter itu mendiagnosis Bapak apa ya kalau boleh saya tahu? Asam lambung. Asam lambung, Pak ya? Iya, asam lambung. Oke. Saya tulis dulu, Pak ya. Iya. Sebelumnya kita ukur dulu, Pak ya, dari berat badan Bapak serta tinggi badan Bapak. Mari ikut saya, Pak. Kan kita udah ini, Pak ya, udah mengukur berat badan serta tinggi badan Bapak. Iya. Nah, tadi kan Bapak keluhannya itu ada kembung ya, harap perutnya, terus ada terasa panas di dada, juga ada mual juga. Nah, kalau saya boleh tahu nih, Pak, pola makan Bapak itu seperti apa sehari-harinya? Kalau makan yang 3 kali sehari tuh, Pola makan itu jadi dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi itu apa aja yang kita makan. Nah, iya. itu bisa menggambarkan bagaimana pola makan kita sehari-hari. Iya, Gitu. ya paling pagi saya sarapan sama nasi goreng, Mbak. Nasi goreng lauknya ya paling telur, tahu gitu kan. Iya. Habis itu sekitar jam 9 atau jam setengah 10 saya ngopi sambil ngerokok. Kadang temen ngopinya itu pisang goreng, ya sejenis goreng-gorengan lah. Siangnya saya makan sama ayam, goreng ayam sama tumis kangkungnya paling 2 sendok gitu kan. Habis makan siang, Mbak ya paling kan sekitar jam 3 jam 4 kan sekarang panas banget ya. Saya ya pesen kayak es jeruk gitu. Ya biasa temennya kayak gorengan sejenisnya gitu kan. Buat ganjel lah gitu kan. Nah, terus sekitar jam 7-an saya baru makan lagi, makan malam. Itu pakai sop, nasi sama sop di kuah gitu kan. Nah, sekitaran jam 9 kurang lah ya. Saya nyeduh kopi lagi biasanya. Nyeduh kopi, biasa ngerokok gitu kan, biasa sebelum tidur.
ya paling itu. Ya. Kalau saya boleh tahu Pak ya, kopinya itu pakai gula nggak ya Pak? Kopi kemasan. Kopi instan gitu Iya. ya? Kopi susu atau instan. kopi? Kopi air? susu. Kopi susu. Saya tulis dulu Pak ya. Iya. Lalu Bapak kan ini paginya itu nasi goreng Pak ya, kata Bapak. Kira-kira nih Pak, nasi gorengnya itu berapa banyak Pak? Ya paling secentong lah, 1 centong atau 1,5 centong Iya. kalau lagi mau nambah gitu kan. Lalu untuk lauknya kan tadi ada telur Pak ya sama tahu. Nah telurnya itu diapain Pak sama tahunya? Digoreng. Digoreng. Iya. Untuk tahunya berapa potong Pak? Paling satu, paling sedikit satu ya, paling Paling- banyak 2. Lalu untuk telurnya itu berapa butir Pak? 1 butir. 1 butir telur itu digoreng Pak ya. Goreng. Nah untuk selingannya itu Pak ya, selingan pagi itu bisa dibilang selingan. Apa kan konsumsi kopi nih Pak ya, kopi Iya. kemasan, otomatis ada gulanya Pak ya. Lalu ditemani sama jenis gorengan. Kalau boleh tahu itu gorengannya seperti apa Pak ya? Ya kayak pisang goreng, bakwan gitu ya, kayak gitu, Mbak. Untuk konsumsi bakwan atau pisang goreng itu Bapak berapa kira-kira Pak? Paling 2 buah lah, dua ini lah, 2 gorengan gitu ya. 2 biji gorengan Iya. gitu Pak ya. Iya. Lalu untuk makan siangnya tadi apa itu sama ayam goreng Pak Iya, ya? ayam Ayam gorengnya itu kira-kira bagian apa Pak? Eh, Biasa apa konsumsi? yang paling sering sih dada ya. Dada. Iya, Itu digoreng Pak ya? digoreng. Untuk nasinya nasi biasa Pak ya? Nasi biasa 1 centong. 1 Iya. centong. Sama tumis kangkungnya paling 2 sendok gitu kan. Yang biasa kita ngambil itu kan. Iya. Iya. Baik. Lalu untuk di sekitar jam 3 atau 4 sore itu apa kan tadi karena sekarang lagi panas juga Pak ya. Tadi kan Bapak itu pesen es jeruk. Es jeruk. Itu pakai gula nggak Pak ya? Ya kadang pakai kadang enggak, cuma yang seringnya pakai Pakai gula. gula. Kira-kira berapa sendok Pak? Kurang tahu ya, paling 1 sendok mungkin. 1 sendok. Iya. Lalu itu kan ditemenin sama gorengan juga Pak ya? Iya. Itu gorengannya itu berapa potong Pak? Paling 3 potong lah. Iya. 3 potong. Soalnya buat ngeganjel juga kan sampai makan malam. Iya. Gitu. Lalu untuk makan malam itu tadi Bapak itu kan nasi sama sop ayam Pak Iya. ya. Untuk sop itu kalau saya boleh tahu sayurannya itu apa aja Pak ya? Ada kentang, wortel, sama kol, yang kayak gitu, Bang. Berarti basic untuk sayur Iya. sop Pak ya. Untuk nasinya kira-kira berapa centong Pak? Saya sih nggak banyak ya, paling cuma 1 centong gitu ya. Iya. 1 centong paling ya. Lalu untuk malamnya nih Pak ya, tadi kan Bapak menyebutkan ada kopi instan juga. Ya. Itu ditemani sama gorengan juga nggak Pak? Enggak, kalau malam enggak, Bang. Kalau malam nggak, cuman Iya. kopi saja ya. Iya. Tadi kan kita udah tahu nih Pak ya tentang pola makan Bapak, kebiasaan Bapak kan kayak gimana untuk jumlah, untuk porsinya gitu kan. Nah sekarang untuk aktivitas fisik itu nih, Bapak itu sering olahraga apa Pak? Sejauh ini sih saya udah nggak pernah olahraga lagi, Mbak. Iya. Iya. Udah nggak pernah olahraga Pak ya. Iya. Lalu ini kan Bapak ada didiagnosis asam lambung Pak ya. Nah itu tuh ada nggak obat yang Bapak konsumsi gitu ketika sakit lambungnya? Ada. Paling ya saya konsumsi ketika saya ngerasain sakit gitu, Mbak ya. Iya. Itu mereknya Lanpronajol. Panadol. Iya. Berarti itu dikonsumsi pada saat Bapak merasa sakit aja lambungnya Iya, gitu Pak ya. sebelum makan. Nah Pak, kalau saya boleh tahu nih Pak ya, Bapak itu pekerjaannya apa ya Pak? Saya berdagang, Mbak, wirausaha. Iya. Iya. Berarti kalau dilihat dari pola makan Bapak yang tadi itu Pak ya, yang sering ngopi sambil ngerokok, Bapak itu termasuk perokok aktif gitu. Iya. Cuma jeleknya saya gitu, Mbak. Saya sering begadang malam, sering tidur malam. Itu pun ya kalau misalkan sarapan sih nggak kelewat ya. Iya. Sarapan rutin tiap hari. Cuma
ya paling geser waktulah gitu tuh. Jadi nggak rutin misalkan di jam 8 gitu, Iya. enggak gitu. Nah, saya mau tahu nih Pak ya, kalau saya boleh tahu nih, Bapak itu dulu pernah nggak melakukan pengobatan atau terapi gitu? Pernah Itu ya. pengobatan apa ya Pak? Apakah berhubungan Waktu sama asam lambung? enggak waktu ini tulang panggul. Iya, sempat hancur gitu ya tulang panggul. Berarti ada operasi itu Pak ya? Ada operasi, ada terapi juga. Maaf Pak ya, berarti untuk aktivitas fisik itu tidak Terbatas. bisa bergerak Pak ya? Iya. Nih jadi dari data yang kita sudah temukan Pak ya, yang sudah kita ambil dari Bapak, bisa dilihat nih data antropometri Bapak itu berat badan Bapak 74 kg dengan tinggi badan 168 cm, IMT-nya itu 26,4 kg per meter persegi. Nah itu tuh Bapak udah termasuk kategori kelebihan berat badan tingkat ringan, jadi Bapak itu udah overweight gitu kan. Nah, dari diagnosisnya itu, diagnosis yang bisa saya tetapkan untuk Bapak itu, jadi Bapak itu kelebihan asupan lemak. Iya. Itu berhubungan dengan kurangnya pengetahuan Bapak itu tentang gizi dan makanan, terutama tentang jumlah dan jenis lemak yang tepat. Ditandai dengan asupan lemaknya yang berlebih, Pak. Jadi dari pola makan yang saya gali dari Bapak tadi gitu kan datanya, saya hitung dan disimpulkan kalau Bapak itu asupan lemak per harinya itu bisa mencapai 247%. Nah itu tuh udah kelebihan banget untuk lemaknya gitu Pak ya. Iya. Dan Bapak itu sering makan makanan yang digoreng gitu. Nah, saya akan menawarkan Bapak itu ada dua alternatif. Yang pertama itu dari pemberian makan dan snack gitu Pak ya, serta aktivitas fisik. Nanti kita bisa pilih nih dari dua ini mana yang bisa Bapak istilahnya yang yang konsisten Bapak kerjakan gitu. Bapak berkomitmen untuk mengerjakan dari dua alternatif itu. Jadi dari pemberian makan Pak ya, dari dari makanan gitu. Yeah. Nah kita itu menawarkan jadi Bapak itu untuk mengurangi asupan lemak Bapak yang tadinya Bapak itu yang sering konsumsi yang digoreng, bisa mungkin diubah menjadi tumis karena kan itu sedikit minyaknya, atau mungkin dipanggang, atau mungkin direbus gitu kan, dikukus gitu. Lalu kan Bapak ini kan kelebihan lemak Pak ya. Nah bisa jadi dari Bapak kelebihan lemak ini bisa menyebabkan ke asam lambung Bapak itu naik gitu, kayak gitu. Iya. Atau mungkin dari konsumsi kopi. Dari konsumsi kopi kan itu kan kafein Pak ya, yang menyebabkan asam lambung naik juga gitu. Nah dari pemberian makan juga kita bisa menawarkan alternatif dari bahan makanannya yang mungkin Bapak itu udah tepat nih. Tadi itu kayak kayak ayam bagian dada gitu kan, mungkin caranya aja yang diubah dari cara pengolahan, dari mungkin yang digoreng bisa jadi dipepes gitu kan, atau mungkin dipanggang gitu. Karena Bapak jarang makan sayur dan buah Pak ya ini tuh. Nah Bapak itu mungkin bisa mengganti cemilan Bapak itu yang tadinya itu sering konsumsi kopinya itu barengan sama gorengan. Mungkin bisa jadi sama ini pisang tapinya dikukus gitu, pisang rebus gitu kan. Tapi Bapak itu tolong hindari singkong rebus gitu yang kayak gitu, karena singkong itu mengandung gas dan itu bisa menyebabkan asam lambung Bapak itu bisa naik lagi gitu. Nah
Jadi Pak, sebenarnya di Kementerian Kesehatan Indonesia juga menganjurkan kita untuk ada yang namanya pedoman isi piringku seperti ini Pak. Nah, di mana Bapak itu mengkonsumsi karbohidrat segini, sayur segini ya Pak ya, porsinya. Lalu ini untuk lauk-lauk dan ini untuk buah. Nah, jadi umpamanya itu karbohidrat itu kayak misalkan sumbernya itu kayak kentang, umbi-umbian, lalu bihun gitu kan. Nah, jadi umpamanya itu Bapak ketika Bapak konsumsi karbohidratnya itu misalkan sekepal, berarti nasi juga berarti sayur juga sekepal. Ketika Bapak konsumsinya karbohidrat satu, berarti sayur juga harus satu gitu Pak. Kalau kita mengikuti pedoman isi piringku yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia gitu. Nih kan tadi kita udah ini Pak ya, udah menawarkan alternatif untuk pemberian makan. Nah sekarang kita tuh menawarkan alternatif yang kedua, yaitu melakukan aktivitas fisik, di mana kan Bapak ini terbatas Pak ya untuk aktivitas fisiknya. Nah sebenarnya Pak, menurut teori itu, jadi WHO itu merekomendasikan kita itu untuk berolahraga dari 3 sampai 5 kali seminggu dengan waktu 30 sampai 50 menit per harinya. Nah, jadi kan Bapak itu dari 150 menit itu Pak ya per minggunya itu bisa dibagi-bagi tuh, mau 150 menit itu bisa dibagi 5 hari gitu kan per minggunya itu, atau mungkin 4 hari dibagi-bagi aja gitu. Nah, jadi aktivitasnya itu berupa ya jogging biasa gitu Pak ya, atau mungkin gitu ya, iya, atau mungkin dari rumah ke toko Bapak kalau emang dekat bisa jalan kaki gitu alternatifnya gitu, atau mungkin bersepeda kayak gitu Pak. Oh banyak juga Pak ya? Ya lumayan sih Pak ya. Iya. Nah jadi Pak, dari dua alternatif tadi itu Pak ya, antara pola makan sama aktivitas fisik itu, kira-kira nih yang paling Bapak bisa kerjakan konsisten gitu, kira-kira yang mana nih Pak? Paling saya satu-satu dulu Pak. Jadi kayak misalkan saya mau ngubah pola makan dulu nih ya. Iya. Pola makan, entah cara pengolahan apa yang saya makan nanti gitu kan. Kayak tadi kopi saya sehari 2 kali, ya mungkin saya bakal ngurangin dari jadi 1 kali sehari gitu. Saya tulis Pak ya. Iya. Berarti ukuran konsumsi kopi Pak ya. Iya. Buat gorengan juga ya, buat nanti saya ganti cemilan saya itu ya buah-buahan gitu. Untuk cara pengolahan pola makan saya yang tadinya mungkin digoreng, ya mungkin nanti direbus gitu kan, dipanggang. Ya baik sih itu ya. Untuk cara pengolahan juga kan udah dipanggang kan, direbus, itu udah ada niatan gitu Pak ya, jadi itu sangat baik gitu kan, karena itu juga kan untuk kesehatan Bapak juga gitu. Berarti saya tulis dulu Pak ya, untuk kopi itu 1 kali sehari. Untuk cemilan diganti dengan buah-buahan ya. Lalu untuk aktivitas fisik ya saya usahakan untuk jalan kaki. Iya, jalan santai lah. Ya bisa dari pagi gitu Pak ya, atau sore gitu kan. Di sini saya sudah tulis Pak ya, semua dari apa yang kita diskusikan hari ini gitu kan. Kira-kira ada yang ingin tanyakan lagi nggak Pak terkait ini, atau ada yang nggak paham gitu? Saya rasa cukup ya, paling mungkin ya saya harus itu tadi ngubah dari pola makan segala macam gitu Pak. Iya. Nanti kalau emang ada yang ingin ditanyakan, Bapak bisa hubungi saya gitu kan. Barangkali ada yang mau Bapak tanyakan gitu kan terkait pola makan Bapak atau aktivitas fisiknya kayak gimana gitu kan. Nih, jadi nanti kita lihat Pak ya, selama 1 bulan ke depan itu saya akan melihat lagi gitu kan progres Bapak tentang diet kita ini gitu kan. Ini ya Pak. Oh iya. Datanya. Terima kasih. Semoga Bapak itu bisa menjalankan konsisten gitu Pak ya,
dan tetap semangat untuk menjalankan semuanya gitu kan. Iya. Ini juga demi kesehatan Bapak sendiri gitu kan. Makasih banyak, Mbak. Ya, sama-sama Pak. Ya.